Apa misalnya? Anggaplah ini manajemen pendidikan, misalnya kompetensi kepemimpinan kepala sekolah misalnya. Teori 1 mengatakan indikator kompetensi yang paling dibutuhkan itu adalah 1, 2, 3, 4. Teori 2 mengatakan, dan dia juga menyampaikan bagannya. Teori 2 mengatakan kompetensi yang dibutuhkan adalah 1, 2, 3. Teori 3 mengatakan yang dibutuhkan tuh di dalam kompetensi kepemimpinan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Coba kita pelajari itu di domain-domain yang muncul itu, maka kemudian kita buat kategorisasi. Ini kalau kita mengambil pakai ini ya, aplikasi premis mayor, minor, dan silogisme. Tentu nanti ini ya akan ada kategorisasi yang kita buat. Kategorisasi. Nah, kita sudah mengumpulkan indikator-indikator, variabel-variabel dari berbagai macam teori ini. Dan kita menghasilkan ada misalnya 4 kategorisasi. Misalnya, ini permisalan aja ya. Sebenarnya prakteknya nanti tergantung pada kebutuhan kita. Di dalam kategorisasi kita menemukan misalnya kedisiplinan, misalnya. Jadi sekali lagi yang kita kategorisasikan itu adalah domain-domain atau variabel atau indikator yang paling sering muncul. Kan ini tadi ketika dia menawarkan 5, ini ada 5, ini 6. Ternyata setelah kita gabung, ini ternyata hanya 3. Hanya 3 domain utamanya dari pemikiran tokoh ini atau teoritikus nih. Ya. Jadi ini yang kemudian kita buat dalam kategorisasi. Kedisiplinan, kewibawaan misalnya, dan ability misalnya. Nah, ini dia. Oleh beberapa pakar juga disebut sebagai upaya untuk mensintesiskan beberapa teori, tapi bisa pakai istilah sintesis, bisa pakai kategorisasi. Jadi yang dikategorisasikan atau yang disintesiskan itu adalah domain-domain yang sering muncul. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil membuat kategorisasi, maka sebetulnya ini langkah-langkah sintesis dan langkah-langkah silogisme. Seperti itu. Ya. Nah, jadi itu premis mayor, premis minor, dan silogisme sebagai aplikasi daripada teori koherensi itu kita bisa terapkan nanti di sini. Nah, di upaya untuk menemukan domain dari teori-teori tertentu. Kemudian ada teori kebenaran pragmatisme, ya. Di dalam teori ini sesuatu itu memiliki nilai kebenaran kalau dia memiliki manfaat praktis, manfaat solutif, ya. Nah, jadi lebih bernilai praktis, langsung bisa dimanfaatkan. Paradigmatis ini sesuatu itu dikatakan benar, memiliki nilai-nilai kebenaran, manakala dia itu memiliki nasab pengetahuan dengan paradigma-paradigma yang sudah ada. Artian harus di dalam tesis disertasi kita itu ada warnanya sebetulnya, yang penting itu harus ada warna. Ya, apakah warnanya itu misalnya yang paling sederhana warnanya adalah warna positivistik, atau warna disertasi kita itu adalah interpretif hermeneutik, atau analitis kritis. Nah, saudara-saudara, Bapak-Ibu sekalian, ini sekali lagi peta kajian manusia di dalam filsafat ilmu. Tentu saja ini hanya ikhtiar untuk meresim lah, seperti itu, membuat mapping. Saya yakin sekarang udah sangat berkembang kajian manusia itu. Hal-hal yang dahulunya itu belum teridentifikasi karena fenomenanya tidak
tidak seplural sekarang. Sekarang bisa saja muncul. Nah, menurut saya sumber pengetahuan misalnya itu banyak sekali sekarang, itu sumber pengetahuan itu yang bisa kita jadikan sumber pengetahuan. Kalau dulu cuma itu, maka sekarang berkembang. Jadi sekali lagi ini peta kajian kita. Saya sangat yakin semua ini berkontribusi untuk pengayaan atau peningkatan kualitas kajian kita, baik yang di tesis atau disertasi. Jadi jangan membuat tesis atau disertasi yang tidak berbunyi. Tidak bunyi itu tidak ada warnanya, coraknya tidak ada, tidak bisa didiskusikan, tidak mencantumkan teori-teori terdahulu atau kajian-kajian terdahulu yang relevan itu, dan kemudian dia tidak memiliki manfaat untuk dikutip orang dan sebagainya. Saya rasa itu sebagai mukaddimah, nanti bisa kita teruskan dengan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Sebetulnya banyak yang saya tanyakan, tapi ya, tingkat saja lah. Ya. Dominan kan timbulnya karena ada beberapa definisi, ada beberapa definisi. Ketika kita dari definisi sebenarnya itu kan kita lihat mana yang sama, yang tidak sama. Iya, itu kategorisasi tadinya. Iya, betul. Sebentar. Sambil minum, Ustaz. Iya. Ya, silakan. Jadi sekian banyak definisi kita ambil, kita kutip, terus kita lihat mana yang sama, yang tidak sama. Nanti kan kita tidak sama tuh, di mana perbedaan, di mana persamaannya. Maka di sini akan timbul kategori kan. Dan kategori itu mungkin yang kita angkat gitu. Iya. Iya. Kita angkat dari suatu topik. Iya. Kalau dalam ranah ini, kita kan di dalam penelitian tuh sudah menghasilkan sesuatu. Nah, ini tadi konteksnya ketika kita akan berupaya untuk menggali sebetulnya novelty dan teori yang bisa kita hasilkan dari penelitian kita tuh apa. Maka kita harus punya harus punya teori-teori sebelumnya. Setelah itu kita komparasikan, maka kira-kira dari temuan kita itu, baik dalam tesis ataupun disertasi itu, sesuai dengan time dan place tempat kita meneliti, kira-kira yang tidak disebutkan oleh para pakar, para teoritikus itu apa yang tidak disebutkan. Nah, sementara di kita ada, seperti contoh kemarin itu ya, teori-teori yang disampaikan oleh mahasiswa itu bahwa reward itu sangat mempengaruhi motivasi kerja, bahkan kinerja. Dia menyandingkan beberapa teori sebelumnya. Nah, sementara di tempat dia meneliti, dia menemukan bahwa justru banyak sekali guru atau staf itu yang tidak memperhatikan itu. Dia ikhlas saja, yang dia bayangkan tuh nanti balasan di akhirat. Maka dengan reward yang ya mungkin rendah atau bahkan dia memang tidak memikirkan reward, motivasinya tetap nggak terganggu, kinerjanya tetap nggak terganggu gitu loh. Nah, berarti yang dihasilkan mahasiswa ini itu ada yang tidak disebutkan oleh teori sebelumnya. Nah, karena ini tidak disebutkan oleh teori sebelumnya, pertama, temuan dia itu bisa mengkritisi teori-teori sebelumnya atau pendapat-pendapat argumen para pakar sebelumnya. Dan yang kedua, temuan dia itu bisa menjadi novelty, kebaruan gitu. Dan nanti yang terakhir, temuan dia itu memang berpotensi untuk dijadikan sebuah teori. Tetapi untuk teorisasi itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan tentunya, tidak tiba-tiba, tapi harus namanya juga teoritisasi. Jadi dari data temuan kita itu yang sudah ada novelty-nya, kita lakukan teoritisasi. Nah, apa kemudian kalimat, statement atau parafrase yang pas untuk
merepresentasikan temuan kita tadi itu yang berbeda dengan sebelumnya itu, sehingga itu bisa jadi teori. Yang terpenting komposisinya ada definisi, komposisi itu ada indikator, ada konsep dan sebagainya. Ya, silakan. Ini ada kasus dengan sebuah proyek itu kan perlu adanya laporan, Pak. Ya. Estetika, Etika, religi. Ada benturan antara estetika dengan religi. Benturan ada, benturan religi. Ya. Estetika, keindahan. Keindahan. Ya, Bisa benturan kan ini? itu sangat potensial berbenturan. Nah, karena Nilai berbeda. estetika ini kan Keindahan. dan keindahan itu sangat manusiawi tentunya ya. Jadi Itu masalah. relatif ya. Jadi dalam arti misalnya tidak pakai baju itu menurut orang sekuler itu indah sekali. Makanya patung-patung dahulu itu kan banyak orang nggak pakai baju. Tapi bagi kalangan tertentu itu nggak bagus. Orang adat itu kan enggak. Ya, orang adat pun itu nggak mau pakai Itu itu. kan benturan itu. Benturan. Ketika lagi benturan itu cenderung kemana kita? Iya, artian disinilah gunanya kita. Jadi aksiologi ini saya rasa terikat dengan situasi, kondisi. Nah, di dalam situasi kondisi itu ada kultur ya, ada kearifan lokal, ada nilai-nilai norma-norma masyarakat. Jadi kita meskipun kita itu pro terhadap estetika, akan tetapi estetika itu sendiri tidak semata-mata estetika bebas yang liar gitu. Makanya ini masih dalam ranah aksiologi. Jadi maksud saya gini, aplikasi dan implementasi atau aktualisasi estetika itu diikat atau tergantung kepada situasi dan kondisi gitu. Ya. Kalau di orang nggak pakai baju itu misalnya di suku-suku tertentu ada tuh yang nggak pakai baju, cuma dibungkus bagian-bagian itu, mungkin itu nggak aneh. Nah, tapi ketika di suku-suku yang pedalaman tuh banyak juga orang yang pakai baju itu. Memang nggak terbuka begitu. Jadi orang yang nggak pakai baju menjadi aneh di situ. Jadi estetika di sini itu relatif ya, berlaku juga relativisme di sini dalam arti dia terikat oleh situasi dan kondisinya di mana dia berada. Tapi rata-rata di Indonesia nggak menerima, misalnya budaya tidak berbusana itu di Indonesia rata-rata tidak menerima itu ya. Nah, saya di luar juga nggak nyaman orang tuh. Saya rasa kalau kita lihat tayangan YouTube itu di luar tuh orang banyak yang sopan-sopan, bagus ya. Bedanya cuma tidak berjilbab gitu. Nah, jadi itu estetika. Etika itu lebih kepada pertimbangan itu tadi, baik buruk, karakter, sopan tidak sopan, jahat, baik dan sebagainya. Estetika itu indah tidak indah, elok tidak elok, seperti itu. Tata krama, tata krama masuk di etika ya. Nah, ini estetika keindahan. Seni itu masuk di sini ya, etika ya. Religi itu jelas, maksudnya religius ya, agama, religiusitas agama. Ini memang bisa berbenturan. Oleh karena itu ya, manusia harus punya kearifan kayak tadi itu ya, kearifan lokal gitu, dia di mana dia berada, seperti itu. Kalau misalnya ada pepatah Melayu tuh di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kan seperti itu pepatahnya.
Jadi ini sama, menggantung ini dalam arti terikat dengan situasi dan kondisi. Ya, yang lain Ustaz. Ini berupa ilmu ya. Itu kan kalau dalam Islam itu kan wahyu dan ilham. Ya. Kalau yang lainnya. Itu tidak. Ya, ini tadi keburu ketulis. Jadi ini kan wahyu ya tentunya pertama sekali ya. Ilham. Ilham. Baru apa tadi ini bahkan ada perception, reason, bahkan ini bisa empiri nanti ini. Empiri. Ya, ini saya rasa udah ya. Besok kita bahas nih, mulai bahas betul-betul nih tentang objektivisme. Siapa tahu besok bisa berkontribusi untuk tulisan kita. Baik, saya rasa cukup ya. Semoga manfaat meskipun sedikit atau banyak. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.